Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel Andi Sedantoko. Dalam video kali ini saya ingin sharing tentang berapa pengeluaran per bulan untuk usaha rental mobil. Rata-rata berapa ya untuk usaha rental mobil itu yang harus kita keluarkan per bulan, yang harus kita simpan untuk per bulannya harus kita sisihkan berapa rupiah. Nah, ini berdasarkan pengalaman dan analisa. Dan pengalaman saya ini tentunya tidak selalu sama dengan pengalaman kalian, karena akan beda situasi dan kondisi juga, beda orderan juga. Kalau di sini dasarnya adalah orderannya 4 kali sampai 7 kali atau 6 kali seminggu ya. Jadi mobil 4 sampai 6 kali jalan dalam waktu 1 minggu. Ini nanti akan saya hitung berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan dalam waktu 1 bulan. Itu harus kita simpan uang berapa, harus kita sisihkan uang berapa untuk biaya perawatan dan lain sebagainya untuk pengeluaran 1 mobil untuk usaha rental mobil. Oke, langsung saja kita ke videonya yang sudah saya hitungkan. Nah, ini dia sudah saya rangkumkan ya, untuk apa saja yang dikeluarkan setiap bulannya untuk usaha rental mobil. Yang pertama, ganti oli. Ganti oli itu rata-rata tiap 2 bulan, dan jumlahnya atau biaya untuk ganti oli, saya olinya bagus, rata-rata setiap 10.000 km saya ganti oli, harganya 400.000. Jadi 1 bulannya itu 200.000. Kenapa kok 2 bulan? Alasannya kok setiap 2 bulan? Karena per bulan mobil saya itu rata-rata bisa menempuh 5.000. Jadi 1 bulan 5.000 kilo, dan oli itu harus diganti setiap 10.000 untuk saya. Untuk menempuh 10.000 jadi 2 bulan. Makanya 2 bulan sekali biaya 400.000. Maka per bulannya kita mengeluarkan 400 ribuan. Pertama. Yang kedua, pajak tahunan rata-rata sekitar 4 juta untuk mobil Avanza dan sekelasnya, yang baru ya, mobil baru Avanza R3 dan lain sebagainya, itu di angka 3,5 juta sampai 4 jutaan lah kurang lebih. Saya anggap 4 juta rata-rata, itu 12 bulan. Kalau 12 bulan 4 juta, maka per bulannya 350 ribuan. Nah, ini yang harus kita sisihkan juga untuk per bulan supaya nggak kaget ya nanti di akhir tahun. Yang ketiga, ganti ban rata-rata setiap tahun. Untuk ganti ban itu rata-rata saya itu 1 tahun, kadang ya ada 1,5 tahun, yang jalannya tidak terlalu jauh. Untuk rute dalam kota biasanya tidak banyak memakan kilometer, tapi kalau banyak memakan kilometer rata-rata 1 tahun sudah ganti. Anggap saja 1 tahun. Harga 1 ban rata-rata sekitar 500 sampai 600 ribuan. Kita ambil 500 ribu saja setiap 1 ban. Kalau 4 ban berarti 2 juta. Jadi per bulannya per bulannya berapa? 2 juta dibagi 12 bulan sama dengan kurang lebih 150 ribuan. Jadi per bulan kita simpan uang 150 ribu untuk ganti ban. Asuransi all risk itu di angka 5 juta rata-rata ya. Ada yang 4 juta. Kalau Avanza itu kalau baru 5 juta. Kalau tahunnya menengah 1-2 tahun yang lalu, maksudnya yang sudah dipakai 2 tahun, itu 4 jutaan. Kita anggap 5 juta saja per tahun. Ini all risk ya. Jadi setiap bulannya rata-rata 5 juta dibagi 12, maka kita sisihkan untuk anggaran asuransi 400 ribu per bulannya, supaya tidak kaget waktu pembayaran asuransi. Berikutnya ada ganti kampas kopling. Kampas kopling itu minimal tiap 40 km, 40.000 maksudnya ini ya, 40.000 km, salah ini ya, saya tulis 40.000 km. Tadi mana? Oh, hilang. Ini ya, 40.000. Setiap 40.000 km sampai 50.000 km. Rata-rata jarak yang ditempuh setiap 5.000 km, maksudnya setiap bulan.
rata-rata setiap bulan itu mobil saya 5.000 km. Jadi setiap 16 bulan itu bisa menempuh 80 km ya. Untuk menempuh 80 km itu kita butuh waktu 16 bulan. Ini sudah saya hitung tadi ya. Untuk menempuh 18 berarti apa itu? 80 kilo. 80 kilo dibagi 5.000 sama dengan 16 bulan ya. Jadi 16 bulan itu kita mengeluarkan uang ganti kampas kopling. Ganti kampas kopling di sini plus mataharinya. Kampas kopling plus mataharinya harganya plus pasangnya itu di angka 2 jutaan. 2 juta itu kita keluarkan 16 bulan. Jadi untuk mengetahui per bulannya 2 juta dibagi 16 bulan sama dengan 125 ribuan. Kita anggaran untuk ganti kampas kopling komplit itu per bulannya kita sisihkan 125 ribuan. Harus kita simpan supaya nggak kaget. Poin kelima. Selanjutnya poin ke-6. Poin ke-6. Ganti kampas rem setiap 70 km. Mobil jalan 5.000 per bulan rata-rata. Jadi tiap berapa bulan ganti kampas rem? 70 km dibagi 5.000 km sama dengan 8 bulan. Jadi setiap 8 bulan kita ganti kampas rem. Harga plus pasang untuk satu set, biasanya depan saja ya yang sering ganti, yang belakang nggak saya hitung ini. Satu set kampas rem, iya betul, kampas rem depan kurang lebih 350 ribuan untuk Avanza. Nanti beda mobil juga beda lagi ya. Jadi berapa pengeluaran per bulan? 350 ribu dibagi 8 bulan sama dengan 50 ribu. Kita simpan 50 ribu untuk ganti kampas rem. Jadi per bulan kita sisihkan 50 ribu. Oke, berikutnya poin ke-7, sporing and balancing. Sporing and balancing ini setiap 20.000 km rata-rata. Ya bisa lebih tergantung kondisi mobilnya. Kita anggap saja setiap 20.000 km supaya mobil terawat ya. Jika per bulan kurang lebih jalan 5.000, maka berapa bulan mencapai 20 km? Hitungannya 20.000 kilo dibagi 5.000 km sama dengan 4 bulan. Jadi 4 bulan kita harus apa itu? Setiap 4 bulan harus balancing. Biaya sporing and balancing di sini adalah 100.000. Setiap 4 bulan kita harus mengeluarkan 100.000. Maka per bulannya ketemu 25.000. Kita sisihkan per bulan 25.000 untuk biaya sporing and balancing. Oke. Poin ke-7. Poin ke-8. Pulsa GPS. Per GPS, misalkan 1 GPS itu biayanya 25.000, dapat 1 giga ya. Kalau kita isi 25.000. Misalkan kita anggap 1 giga aja. Dan ini biasanya GPS tidak satu. Katakan satu mobil ada 4 misalkan, mungkin bisa lebih. Anggap saja 4 ya. Kita anggap 4 GPS, maka setiap bulan 25 kali 4 100.000 untuk anggaran GPS. Berikutnya poin ke-9, ganti oli gardan setiap 40 km. 40.000 maksudnya ini ya. Bukan 40 km, salah ini. Jadi ganti oli gardan itu disarankan setiap 40.000 km. Jika setiap bulan mobil rata-rata mencapai 5.000 km, maka 40.000 km untuk berapa bulan? Hitungannya 40.000 dibagi 5.000 sama dengan 8 bulan. Jadi setiap 8 bulan kita rata-rata ganti oli gardan. Avanza itu biasanya 3 liter ya, harganya 250 ribuan plus biaya ganti ya. Jadi berapa per bulan? Per bulan itu berapa? 250.000 dibagi 8 bulan sama dengan per bulannya kurang lebih kita anggarkan, kita simpan 30.000 untuk anggaran oli gardan. Berikutnya poin 10, ganti oli transmisi. Kalau transmisi manual murah. Nah, itu setiap 40 km disarankan. Rata-rata ya, kurang lebih katakan 40 km. Hitungan sama oli gardan ya. Untuk hitungannya sama ini. Setiap 40.000 km harus ganti oli transmisi. Jadi setiap 8 bulan ya, sama kalau ini. Nah, ini setiap 8 bulan ganti. Biayanya itu 150.000 setiap 8 bulan. Maka biaya per bulannya berapa?
biaya per bulan 150.000 dibagi 8 bulan, maka 1 bulannya dapat atau kita sisihkan 20.000 untuk ganti oli transmisi manual. Kalau Matic agak mahal, jadi setiap bulannya kita anggarkan 20.000 ya untuk ganti oli transmisi manual. Berikutnya ini juga pengaruh untuk kesegaran AC. Supaya AC nya tetap nyaman, kita juga ganti filter AC setiap 10.000 km disarankan, sudah kotor itu ya. Biaya 100 ribuan, jadi tiap bulan kan rata-rata setiap bulan 5.000. Nah kalau 10.000 berarti kan 2 bulan. 2 bulan itu biayanya ganti filter AC itu rata-rata 100 ribuan saya beli itu ya. Jadi tiap bulannya dibagi 2 50.000 ya. Setiap bulan kita anggarkan untuk AC, filter AC kita simpan 50.000. Poin 12, ganti filter udara supaya tidak merusak filter udara itu mesin mungkin ya. Itu setiap 20 km. Biayanya harganya 100 ribuan setiap 20 km. Jadi setiap bulannya berapa? 20 km. Ini 20.000 maksudnya ya, bukan 20 kilo. 20.000. Jadi 20.000 km dibagi 5.000 karena per bulannya 5.000, maka ketemunya 4 bulan. Setiap 4 bulan kita mengeluarkan uang 100.000. Jadi setiap bulannya kita berapa? Dibagi saja 100.000 dibagi 4 bulan sama dengan 25.000 per bulan. Kita simpan 25.000 per bulan untuk anggaran ganti filter udara. Berikutnya ganti aki ya, ganti aki. Rata-rata itu normalnya setiap 2 tahun, walaupun kadang ada 1 tahun sudah ganti. Milik saya juga pernah, karena penggunaan yang kurang bagus, sering dinyalakan, mungkin audio dan mobil mati. Itu termasuk mempengaruhi kinerja AC. Ganti AC rata-rata 2 tahun. Harganya aki kering yang bagus itu di angka 850 ribuan ya, yang bagus ini ya. Sudah bagus 850 itu. Nah, 2 tahun dikali 12 sama dengan 24 bulan. 24 bulan itu mengeluarkan anggaran 850.000. Jadi biaya per bulan 850.000 dibagi 24 bulan. Sama dengan kurang lebih 35.000 kita simpan untuk biaya ganti AC nantinya, biar nggak kaget. Untuk anggaran AC 35.000 per bulan. Berikutnya poin 14, biaya ganti spare part lain-lain yang tak terduga. Misalkan long T-rod rusak, itu sering ya, tapi maksudnya tidak pasti maksudnya, karena tinggal penggunaannya. Kalau sering di jalan rusak, mungkin long T-rod juga akan cepat rusak. Makanya harus kita anggarkan kira-kira ya ganti spare part dan lain-lain, kita anggarkan 200.000 aja per bulan. Ini untuk uang jaga-jaga ya, 200.000 per bulan. Berikutnya poin yang ke-15. Untuk poin 15 ini sebenarnya tidak wajib karena bisa dikerjakan sendiri. Kalau saya kan tidak saya kerjakan sendiri. Biaya cuci katakan seminggu 2 kali. Saya anggap 2 kali kita suruh nyuci orang. Per cuci 25.000. Jadi 1 bulan 8 kali ya. Kalau 8 kali kali 25.000, 200.000 untuk biaya cuci. Walaupun ini bisa dikerjakan sendiri, ini bisa dihapus dan bisa tidak. Jadi total biaya pengeluaran per bulan semuanya kurang lebihnya dari poin 1 sampai poin 15 yang sudah saya sebutkan di atas tadi, di awal tadi, saya hitung semuanya ini ya, poin 1, 2, 3 sampai 15. Kalau 15 nggak dihitung ini, jadi totalnya 1.760.000 atau enaknya ngomong 1.750.000 jika kita nyuci sendiri. Kalau nggak nyuci sendiri ya ini 1.960.000 atau 2 juta saja kita bulatkan, kurang lebih 2 juta. Kita harus mengeluarkan uang 2 juta per bulan. Nah, walaupun yang lainnya itu cuma untuk kita simpan dulu karena supaya biaya nanti tidak kaget, biaya tahunan seperti apa itu pajak itu kita nggak kaget. Biaya ganti oli, ganti harus kita anggarkan setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu kita harus menganggarkan pengeluaran kurang lebih 2 juta. Ini untuk
biaya pengeluaran usaha rental mobil. Jadi pengeluarannya banyak ya. Misalkan hasilnya satu mobil itu bisa 4 juta, maka ya kita kurangi pengeluaran 2 juta, ya tinggal 2 juta. Atau mungkin satu mobil bisa 5 sampai 6 juta, kita kurangi 2 juta, nah sisanya berapa. Jadi intinya pengeluaran per bulan usaha rental mobil itu kurang lebihnya di angka 2 juta. Walaupun ini tidak 100% selalu sama dengan hitungan kalian, karena hitungan ini sangat relatif, cuma berdasarkan pengalaman dan hitungan yang sudah saya teliti dari yang sudah saya alami. Itu aja ya sharing tentang berapa pengeluaran per bulan usaha rental mobil. Ya intinya ini tadi sekitar 2 jutaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan hitungan Anda, hitungan kalian, silahkan komen saja, karena tidak semuanya selalu sama dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.